Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Sari. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 dari Universitas PGRI Palembang. Pada kali ini saya akan menampilkan video aksi PPL saya yang pertama. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan Adil pimpin berdoanya terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah. Sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Cukup. Oke, berarti Faisal sama Adit hadir ya hari ini? Alhamdulillah, berarti Faisal sama Adit sudah sehat dan bisa bergabung sama kita hari ini untuk mulai belajar kembali. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya kita minggu kemarin? Ada yang bisa bantu menjawab apa itu materi kita kemarin? Silakan Rahma. Membuat tabel distribusi frekuensi. Benar sekali. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Silakan Aisyah. Menentukan jangkauan, menentukan warna kelas, menentukan warna kelas, menentukan tipe kelas, mencari titik bawah dan titik atas, mencari titik tengah. Benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, Feru, bagaimana? Misalnya kalau satu dimakan, kemudian dibagi dua, atau bisa menurunkannya sendiri dengan jari. Benar sekali. Jadi materi kita minggu kemarin adalah tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Di mana caranya kita mencari jangkauan, kemudian mencari banyak kelas, apalagi panjang kelas, juga interval kelas. Beri tepuk tangan dulu, tadi sudah menyampaikan. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah suatu gambar. Coba kalian perhatikan dan kalian jelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar yang ada di depan sini. Total grup terdapat 68,65 juta jiwa. Jika dipersenkan mendapatkan 21,88%. Masih ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Silakan Ruli. Menurut sensus penduduk tahun 2020 tercatat total populasi Indonesia mencapai 70,2 juta jiwa, yang naik 32,6% juta jiwa dibandingkan tahun 2010. Kira kurang lebih 2013 29,17 juta jiwa, 10,88%. Nah jadi di sini itu adalah suatu data dari sensus penduduk pada tahun 2020 ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Umil dan Holik. Nah, jadi keterkaitannya materi kita ini dengan kehidupan itu adalah, jadi materi statistika itu bisa kita gunakan nanti seandainya insya Allah kalau kalian ternyata bekerja di bagian sensus penduduk atau kalian nanti jadi kader posyandu, nanti akan sangat bermanfaat untuk menggunakan pembelajaran statistika. Jadi kita bisa mengambil atau menyimpulkan suatu data, kita kecilkan menjadi suatu rata-rata, baik seperti ini.
per posnya ataupun kita bisa melihat sebagai persennya. Nah, sekarang manfaat pembelajaran. Jadi manfaat pembelajaran di sini adalah membantu kita mengenali titik tengah atau pusat dari kumpulan data yang pada gilirannya memberi kita gambaran yang lebih baik tentang bagaimana data tersebut. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, dalam statistik itu adalah informasi ini sangat berharga karena dapat menambah wawasan kita, yaitu tentang tren, variabilitas, dan karakteristik tujuan. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah bahwa kalian sebagai peserta didik diharapkan bisa menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian satunya lagi adalah kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dengan baik. Oke. Nah, sekarang di sini nanti pada saat proses pembelajaran, Ibu akan melakukan penilaian proses kalian. Nah, jadi penilaian itu akan Ibu lakukan pada saat kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing dan juga nanti pada saat kalian maju untuk presentasi. Nah, jadi yang presentasi dapat nilai dan juga yang aktif untuk bertanya dan menanggapi juga akan mendapatkan nilai. Nah, baiklah. Sekarang di sini kita akan memasuki materi tentang ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu nanti kita akan mengelompokkan suatu data, kita akan mencari. Sebenarnya pemusatan data itu ada banyak, ada kuartil, persentil, dan juga yang lain-lain. Cuma hari ini kita fokusnya ukuran pemusatan data pada 3 hal, yaitu mencari nilai min, median, dan juga modus. Oke, baiklah. Nah, sekarang Ibu kan sudah kasih tahu nih kemarin bahwa kalian duduk per kelompok masing-masing. Nah, ini sudah duduk per kelompok. Sudah kelompoknya masing-masing, berarti sudah tidak perlu pindah-pindah lagi. Ibu akan bagikan kalian LKPD atau lembar kerja. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian kerjakan secara aktif. Di situ sudah ada kegiatan-kegiatan berapa saja. Nah, kemudian jangan lupa, di bawahnya kan nanti setiap kegiatan ada kesimpulan. Kalian isi kesimpulannya juga. Dan kemudian, nanti akan ada bahan ajar juga Ibu sertakan. Jadi kalau misalnya ternyata masih bingung dengan bahan ajar di sini, kalian boleh cari referensi di buku paket ataupun di internet. Itu tidak masalah. Nah, oke, sekarang Ibu bagikan sesuai per kelompok. Oke, kelompoknya kemudian kelompok 5. Oke, silakan kalian kerjakan berkelompok dan berdiskusi secara bersama-sama. Kalau nanti ternyata masih bingung, boleh bertanya kepada Ibu bagaimana cara menjawabnya. Kalau median, nah benar, yaitu adalah frekuensi kumulatif. Kalian jumlahkan 10. Iya, ini tambah ini kan semua ditambahin, jadi 10. 10 tambah 23 adalah 33. Nah, P ini kan tidak bisa, tidak bisa. Kita jumlahkan jadi 33 ditambah P di sini. Jadi semua ke bawah ini nanti akan ada tambah P. Jadi 33 tambah P. Jadi tambahkan lagi dengan 22, tambah lagi dengan 12, tambah lagi dengan 9. Nah, itu nanti jumlah tambah P. Coba sekarang di tabelnya dulu. Di sini aja tapi nggak apa-apa. Sini 33 tambah P. Enggak, 33 berapa?
kan mencari ratanya dulu, tetapi yang ditanyakannya itu adalah apa yang ditanyakan di situ? Banyak peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Berarti berapa banyak peserta yang nanti nilainya di atas rata yang kalian cari. Nah, iya, jadi cari rata dulu. Nah, nanti ratanya dari nilai ini. Misal nih ratanya 60, berarti jawabannya itu adalah peserta yang 60 ke atasnya. Nah, itulah jumlah peserta yang lolos. Gitu. Oke, silakan lanjutkan dulu. Nah, ini adalah iya, jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Oke. Nah, jangan lupa kegiatan 1, di situ ada kesimpulannya, tulis juga kesimpulannya apa. Ya. Oke, sip. P. Nah, kemudian FM itu merupakan apa FM-nya? Frekuensi media. Ya, FM itu adalah frekuensi mediannya. Nah, karena di sini frekuensi mediannya pada soal itu dimintanya ada kelas yang ditanyakan. Nah, jadi si P inilah yang kita cari, berapa frekuensi dari kelas median. Nah, jadi nanti kalian barulah buat di sini bagaimana dikurang jumlah kali, barulah nanti akan ketemu si nilai frekuensi P-nya. Begitu. Ini kesimpulannya apa? Oke, gimana Kak? Iya. Nah, ini bukan 72,5. Kalau ini kan rata-rata nilainya, rata-rata nilai. Sedangkan di sini kan tanyaan dalam bentuk orang. Nah, berarti kita lihatnya di sini di tabel nilai ini. 72,5 kalau kita bulatkan jadinya 73 kan. Nah, 73 itu adanya di kelas berapa? Nah, 10 menit lagi selesaikan dan jangan lupa diskusi bagaimana kesimpulannya. F itu F yang di kelas median tadi. Ini. Ya, P inilah frekuensi mediannya. Oh, tadi mediannya itu kan kelas. Nah, waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi, silakan selesaikan semuanya.
Tadi kan Ibu sudah selipkan juga, di situ ada penilaian antar teman. Nanti silakan kalian nilai temannya masing-masing secara real. Kalau memang dia tidak mengerjakan, ya sudah beri saja nilai 1. Kalau ternyata dia aktif selama pengerjaan, kasih dia nilai 4. Bukannya juga? Dah. Baik, karena ada 3 kegiatan, di situ 3 soal, berarti yang akan maju 3 kelompok. Nah, berarti nanti kelompok yang akan maju ke depan akan mendapat nilai plus atau nilai lebih. Nah, kelompok siapa saja yang maju ke depan? Silakan angkat tangan. Oke, kelompok 1. Kemudian kalian kelompok berapa? Kelompok 4. Kalian Vera? Oke, berarti yang maju nanti yang kelompok 1 soal pertama ya. Kelompok keempat soal yang kegiatan kedua. Kalian yang kelompok 6 berarti soal yang terakhir, yaitu kegiatan ketiga. Oke, bisa kita mulai sekarang presentasinya? Bagaimana kelompok pertama? Sudah siapkah? Siap. Oke, silakan. Oke, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Kawan. Teman saya yang satunya Ahmad. Terus angka yang mendekati 73 yaitu 71 ke 80. Frekuensi yang didapat 16 dijumlahkan dengan 5 lalu dijumlahkan dengan 10, maka didapatlah 31 orang. Tadi benar sekali bagaimana dapatnya, karena kan yang ditanya itu bukanlah si rata-ratanya, melainkan jumlah berapa yang nilainya di atas kata rata. Dari itu 73 masuk di interval kelas keempat. Jadi kita yang ke bawah sini itu semuanya di atas 73. Maka itu tinggal jumlahkan saja 16 tambah 5 tambah 10 dapatlah 31 orang. Oke, silakan tutup dulu. Dan jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan yang sudah bertanya tadi. Oke, sekarang kegiatan kedua. Kelompok berapa tadi? Oke, silakan kelompok 4 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel definisi frekuensi nama gaji 20 sampai 24, frekuensi 10, sedangkan FK 10. Gaji 25 sampai 3,5 sama dengan 76 ditambah P dan dikurang 66 dibagi 2P kali 5, hasilnya 7P sama dengan 10 tambah P kali 5. 7P sama dengan 50 tambah 5P, 7P kurang 5P sama dengan 50, 2P sama dengan 50, 50 dibagi 2 hasilnya 25. Oke. Apakah ada yang bertanya? Silakan, boleh bertanya, boleh menanggapi. Boleh menanggapi.
definisi dari nilai median dalam statistik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Median adalah nilai data yang terletak di tengah suatu data yang telah diurutan atau sama dengan disebut dengan nilai tengah. Dan rumusnya ini rumus median. Apakah dimengerti? Ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 dan yang sudah bertanya tadi. Rahma tadi itu apakah yang dimaksud dengan median? Nah, median itu adalah merupakan nilai tengah pada suatu data. Nah, kan kalau di sini kan kalau sebelumnya kita belajar hanya mencari nilai median. Nah, kalau di sini yang kalian cari itu adalah berapa nilai si frekuensi yang hilang di sini. Nah, bukan hilang tetapi kita sembunyikan berapakah nilainya. Jadi intinya kalian cari dulu berapa keseluruhan karena nilai mediannya sudah dikasih tahu di soal ini yaitu 33. Nah, kalian cari, masukkan ke dalam rumus. Nah, nanti barulah dapat nilai P-nya yaitu di sini 50 dibagi 2, dapatlah nilai frekuensi kelas 30 sampai 34 itu sebanyak 25. Oke, sekarang kelompok yang terakhir, kegiatan 3. Silakan maju ke depan. Baiklah, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegiatan 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang modus atau yang sering dibilang nilai paling banyak muncul. Modus L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Di sini L-nya 19,5 ditambah D1 20 dibagi 20 per 7,5 dikurang 19,5 ditambah 20 per 7 sama dengan X dikurang 24 per 40X dikurang 980 sama dengan 35X dikurang 840. 40X dikurang 35X sama dengan 980 dikurang 840. 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana modus dapat memberikan informasi tentang distribusi data? Menurut yang kami ketahui, selain belajar modus, kami juga belajar rata-rata, mean, dan median, sehingga kami dapat membuat tabel distribusi frekuensi untuk mencari titik tengah, dan median dan modus. Modus itu sendiri pengertiannya adalah apa modus itu? Modus itu nilai paling banyak muncul. Nah, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, jadi dia memberikan informasi tentang datanya itu bahwa si modus itu di situ di tabel yang kita cari adalah nilai yang paling banyak munculnya. 11, X dan 7. Nah, kan si X-nya tidak tahu tuh, kan si X yang kita cari. Dan di soal sudah dikatakan bahwa yang paling banyak itu merupakan si nilai X-nya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi modus itu nilai yang paling banyak muncul. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah selesai? Silakan tutup dulu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang presentasi sudah semua. Berarti kalau tadi kalian lihat. Nah, kesimpulan. Sekarang kita tarik kesimpulan secara bersama-sama. Kita tadi sudah belajar apa saja? Benar sekali, mean itu mencari nilai rata-rata. Silakan tunjuk tangan. Satu orang, coba, nggak usah keroyokan, satu orang aja. Oke, silakan kita. I kali XI dibagi dengan frekuensi.
Oke, benar sekali. Nah, kalau misal rumus modus, karena ini modus Ibu ganti dulu. Nah, rumus modus apa? Silakan. Oke, Holik apa? Banyak kelas ditambah selisih frekuensi modus dan kelas sebelumnya. Oh iya, selisih frekuensi kelas sebelumnya Ya, dibagi dengan selisih frekuensi kelas sebelumnya tambah selisih frekuensi kelas sesudahnya. kemudian Dengan panjang kelas. oke, benar sekali. Kemudian dikalikan dengan panjang kelas. Baiklah, di sini karena tadi sudah selesai, Ibu ada asesmen penilaian mandiri. Oke, sepertinya waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan sekarang. Jadi nanti boleh kalian kerjakan di rumah, tapi besok pagi-pagi sudah harus dikumpulkan ke meja Ibu. Jadi sudah harus ada. Nah, sekarang kalian isi aja dulu ini. Soalnya simpan dulu, nanti dikerjakan di rumah. Silakan kalian isi angket yang sudah Ibu bagikan. Kalian isi masing-masing. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Nah, oke. Baik, apakah ada ingin menyampaikan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, bagaimana Vera? Bagi Vera, pembelajaran ini sangat menyenangkan. Materi mudah dipahami. Oke. Teman-teman lebih bisa bertukar pikiran satu sama lain, lebih kompak. Oke, berarti pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Nah, oke. Pelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi besok pembelajaran matematika berikutnya. Besok kita akan lanjut lagi di materi ukuran penyebaran data. Nah, jadi nanti boleh di rumah sambil mengerjakan tugas formatif tadi, silakan buka-buka dulu apa itu materi penyebaran data. Oke. Karena tadi kita memulai pelajaran dengan doa, alangkah lebih baiknya kita akhiri pembelajaran hari ini juga dengan berdoa. Silakan Adiel pimpin dulu untuk berdoa. Kegiatan pembelajaran hari ini adalah tentang agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kalian ingat supaya nantinya bisa memudahkan kalian dalam waktu proses penilaian harian. Oke, Ibu tutup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.